Halo guys, apa kabar? Kembali di channel kami, The Siddhartha. Saya sebelumnya mau mengucapkan selamat tahun baru. Selamat kita memulai tahun 2023. Mungkin kalau Anda lihat bajunya sama ya dengan 2022 karena saya membuat 2 video lah dalam satu hari biar hemat waktu juga gitu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang udah mulai kerja ya, ayo kita semangat teman-teman. Di 2023 ini biar kita bisa berproduktif lah ya, memperoleh kehidupan yang berkualitas, bukan cuman dalam hal keuangan, tapi kita produktif dalam hal membangun kesehatan kita, juga membangun relationship kita dengan yang di atas, dengan keluarga gitu, dan bermanfaat untuk banyak orang. Karena saya malah sering ya mendapatkan kata-kata doa gitu dari teman saya. Intinya sebaik-baiknya orang di dunia gitu ya, lebih baik yang punya manfaat untuk orang banyak, kurang lebih kan begitu. Jadi ya semoga di 2023 ini kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk orang lain. Nah teman-teman, yang saya pengen bahas di video hari ini itu adalah apa sih jam tangan terbaik menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kita punya jam tangan itu, yang terbaik itu sebenarnya jam tangan yang seperti apa sih? Merek apa? Jenis yang mana? Anggaplah misalnya cuma satu aja dalam hidup kita gitu ya. Teman-teman, kalau saya boleh sharing, jawabannya adalah tidak ada jawaban yang menurut saya. Jam tangan terbaik adalah jam tangan apapun yang dipakai dalam kondisi happy, kitanya sehat, keluarganya baik gitu kan, pekerjaan kita juga oke, terus juga kita nggak ngerugiin orang, kita nggak nipu orang. Menurut saya itu teman-teman. Karena gini, contoh ya teman-teman, sebaik apapun jam tangan yang kita pakai ya, misalnya kita mau pakai, misalnya teman-teman punya impian apa, anggap deh dari yang paling mahal banget deh, Richard Mille yang paling mahal, misalnya limited edition, anggaplah harganya puluhan miliar teman-teman. Tapi teman-teman, ya keluarganya, misalnya ini tidak terjadi di kita ya, misalnya dia juga ignore banyak tentang keluarganya, dia bisa spend banyak banget untuk hobi dia, tapi dia nggak bisa memberi kebahagiaan untuk keluarganya, atau mungkin pedit sama keluarganya, atau mungkin anaknya disekolahin dia yang biasa aja, tidak memberikan yang terbaik buat misalnya rumah, mobil, atau liburan gitu. Tapi dia bener-bener spend untuk hobinya tuh gila-gilaan. I think nggak jadi yang terbaik sih. Terus misalnya gini, setelah Richard Mille, anggaplah Patek Philippe ya, Patek Philippe. Dia mati-matian kerja untuk mendapatkan Patek Philippe Grail Watch-nya dia lah. Misalnya anggaplah yang paling baru keluar 5811 ya. Jadi yang white gold dari Blue Dial Patek Philippe Nautilus ya. Nah, itu kan harganya mahal banget sih. Saya harus cek dulu ya teman-teman, nanti saya kasih di sini harganya. Tapi setahu saya terakhir lihat itu di atas 2M lah. Jadi 2,5 atau 3 gitu. Ralat saya kalau salah ya teman-teman, tapi nanti saya juga cek di Chrono 24 gitu. Nah, kurang lebih anggaplah segitu dengan yang fresh lah, masih bagus lah, masih ada seal-nya gitu ya. Nah, jadi udah kerja mati-matian, akhirnya beli itu, teman-teman, beli hobinya dia. Tapi ternyata karena kerjanya benar-benar mati-matian, jadi mengignore kesehatan. Misalnya makannya Indomie terus, maaf ada iklannya. Atau makannya mie instan terus. Sampai akhirnya dia dapat apa yang dia mau, tapi dia ignore dia punya olahraga, ignore dia punya makanan sehat. Akhirnya sakit juga, dan habisnya mungkin bisa sama atau lebih dari harga jam tangan Patek Philippe 5811. Itu juga kan nggak bagus gitu. Jadi lebih baik kita pakai jam yang biasa, tapi kita juga hidup yang balance lah gitu, hidup yang normal. Nah, ada juga yang misalnya gini, kerja mati-matian buat beli hobinya, terus keluarganya di-ignore nih teman-teman. Jadi nggak punya waktu buat istrinya, anaknya gitu, karena dia terus kerja mati-matian. Tetap sih menghidupi untuk keluarganya, tapi dia juga pengen ada uang lebih itu untuk hobinya dia. Ya jadi suatu saat misalnya achieve gitu ya,
tapi hubungan dengan family, dengan teman-temannya udah rusak gitu, karena ya nggak pernah meluangkan waktu sama mereka gitu kan, nggak pernah ada engagement, nggak pernah ada communication. Ya sama aja jangan dengan bohong kan. Misalnya contoh lah, anggap untuk orang-orang rata-rata kerja pengen beli Rolex Daytona yang gold deh teman-teman, yang John Mayer, jadi lebih murah dari yang Patek Philippe ya, yang green dial, yellow gold, waduh pokoknya keren banget itu jam Grail Watch-nya teman-teman. Nah, ketika Anda dapat mungkin senang sesaat gitu, di mana Anda achieve pencapaian teman-teman mendapatkan John Mayer Green Dial gitu kan. Akan tetapi ya ketika banyak yang dikorbanin untuk mendapatkan jam itu gitu, ya jadi kurang serak juga sih ya teman-teman. Nah, dan lain-lain teman-teman. Misalnya contoh Anda jadi tidak bahagia kalau Anda nggak punya misalnya, ini beda kelas ekonomi kan, beda budget, beda impian ya teman-teman. Mungkin kalau untuk yang sekedar karyawan biasa gitu, jam Pepsi aja atau root beer aja udah, atau Batman aja udah luar biasa gitu. Ada juga yang seperti itu kan. Jadi ya balik lagi teman-teman, kalau misalnya dia rasa punya dia punya jam terbaiknya misalnya A atau B atau C gitu kan, tapi di perjalanan itu dia nggak happy, bahkan setelah dia punya misalnya, ternyata dia baru tahu, baru sadar bahwa misalnya punya jam Rolex ya, Batman, root beer atau Pepsi gitu kan, ketika dia punya, dia mau pakai karena dia tahu bahwa itu mahal, dan dia juga selama mengumpulkan dan achieve jam tangan itu tuh nggak gampang gitu kan. Akhirnya pas lagi dipakai kena jeduk gitu, ada ding atau ada dent atau ada scratch aja yang kecil, dia nggak happy, dia bete, dia ibaratnya apa ya, percuma lah punya. Nah itu kan juga jadi apa ya, jadi kalau ada sedikit lecet atau apa, dia jadi bete, tambah lecetnya lagi dia jadi nggak suka lagi gitu. Baru mungkin dia beli udah pengen dijual lagi dengan harga rugi. Nah, itu juga kan nggak apa ya, tidak menjadi, pokoknya buat apalah punya jam tangan seperti itu gitu, jadi nggak happy. Balik lagi, jadi sebagus apapun jam tangan kita, yang paling penting adalah kita happy, kita jaga juga keluarga kita balance dengan produktivitas kita balance dengan portfolio investasi kita yang lain. Jadi juga dengan apa ya namanya, hiburan dan budget yang kita keluarkan untuk keluarga itu juga sepadan gitu ya. Lucu juga sih misalnya kita pakai Patek Philippe mahal-mahal, terus misalnya ya dari dulu sampai sekarang mobilnya LCGC second gitu misalnya. Jadi itu kan terlalu memaksakan ya, apakah itu demi keegoisan diri sendiri atau ya nggak tahu. Jadi kalau misalnya udah pakai jam mewah ya bukan masalah mobil bagus dan enggak, tapi kan mobil kan dirasakan oleh keluarga gitu ya teman-teman. Dirasakan kenyamanan, keamanan oleh keluarga kita. Jadi ya punyalah, maksudnya berkatin dulu keluarga kita yang mungkin rasanya lebih membutuhkan kenyamanan itu gitu dari hasil kerja keras kita, daripada cuma sekedar kita memiliki jam luxury. Itu sih teman-teman. Jadi kesimpulan dari video ini, jam tangan yang terbaik itu adalah jam tangan yang memang kalau kita pakai kita happy, kita udah menunaikan kewajiban kita gitu ya, dari segi kita berkatin keluarga kita juga jaga kesehatan kita porsi kerja kita juga produktif dengan wajar gitu kan, nggak menghabiskan waktu demi itu aja gitu. Terus juga hubungan kita dengan yang di atas, dengan yang sesama kita manusia gitu, keluarga, teman, itu juga baik gitu, kita jaga itu semua. Nah terus apa hubungannya sih sebenarnya jam tangan dengan itu? Maksudnya gini loh teman-teman, dengan pakai jam tangan ini jam tangan murah ya teman-teman, ya di bawah 500.000 kayaknya. Kalau hati kita happy, kalau kita juga senang, kita juga punya saving yang oke, kita juga punya investasi yang oke, bisnis kita juga kita jalanin dengan baik, nggak ada gengsi-gengsinya sih teman-teman. Maksudnya lebih happy daripada orang yang punya jam tangan bagus di dalam kondisi kritis atau krisis ekonomi seperti ini, dia masih empot-empotan lah gitu. Kurang lebih begitu sih. Jadi balik lagi, kalau Anda udah spare lebih ya boleh banget gitu untuk Anda
bahasanya mungkin serok di harga murah luxury watch yang bisa menjadi investasi untuk hobi Anda, untuk kesenangan Anda. But selalu ada primary objektif dulu atau kepentingan kita yang utama dulu untuk kita penuhi gitu. Terutama ya untuk orang lain ya, keluarga, teman-teman gitu kan, keluarga besar, rekan kerja. Kita udah berkatin belum misalnya karyawan kita juga dengan yang sepadan gitu. Maksudnya bukan sepadan tuh bukan brolo-brolo gitu, bukan yang layak lah, minimal ya dia punya gaji tuh nggak terlalu rendah, kita bisa kasih bonus yang, jadi bukan yang segala macam itu jadi buat kepentingan kita. Itu sih teman-teman, pembahasannya mungkin receh banget ya, tapi maksudnya ya di awal tahun baru ini saya pengen cerita tentang pembahasan itu. Jadi jam apa yang paling bagus dalam seluruh dunia lah, misalnya kalau Anda punya jam tangan itu Grail Watch-nya apa, menurut saya ya pasti ada ya orang kepengen gitu, tapi yang paling penting itu adalah our inner life dulu gitu, inner apa ya namanya ya, inner self gitu ya. Kita manage dulu kehidupan kita di dalam, baru semua penampilan luar itu mah hanya sekedar tambahan sih. Itu aja teman-teman. Semoga Anda semua bisa memulai dengan semangat dan terbaik ya di 2023 ini. God bless you all guys. Sampai jumpa di video berikutnya.